Bayangkan sebuah negeri kecil, tanahnya sempit, wilayahnya terbatas, tak punya persenjataan canggih, apalagi anggaran militer miliaran dolar. Tapi dunia dibuat tercengang. Negeri ini bertahan. Negeri ini tidak hancur, meski dihujani ribuan roket, dirudal dari udara, dijatuhkan bom berat dari laut, bahkan diblokade dari darat selama puluhan tahun. Bagaimana bisa? Siapa yang menjaga mereka? Apa yang membuat mereka tetap berdiri ketika banyak orang berpikir mereka akan runtuh sejak lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan fakta dari sejarah, Al-Quran, serta realita dunia Islam saat ini. Karena apa yang kita bahas hari ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang keimanan, tentang janji Allah, tentang negeri yang disebut dalam kitab suci. Ya, kita sedang membicarakan Palestina, sebuah negeri yang diserang terus-menerus, tapi tak pernah benar-benar bisa dikalahkan. Di tengah reruntuhan bangunan, tangisan anak-anak, dan suara sirine yang tak kunjung berhenti, mereka tetap bertahan. 1000 roket meluncur ke arah mereka. Tapi negeri ini masih ada. Masjid Al-Aqsa masih berdiri. Azan masih berkumandang. Mengapa? Karena negeri ini dijaga oleh Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah menyebutkan keistimewaan tempat ini. Maha suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Bukan hanya Masjidil Aqsa yang diberkahi, tapi sekelilingnya, termasuk tanah Palestina. Ini bukan wilayah biasa. Ini tanah yang dipilih Allah untuk tempat Isra Miraj Nabi Muhammad. Ini tanah yang disebut oleh banyak nabi. Ini tanah yang menjadi tempat tinggal para rasul dan syuhada. Dari dulu hingga sekarang, selalu ada tangan-tangan jahat yang ingin merebutnya. Selalu ada penjajah yang mengklaim tanah itu sebagai milik mereka. Tapi lihatlah sejarah. Tidak pernah ada satupun penjajah yang berhasil mempertahankannya lama-lama. Coba kita pikir sejenak. Bagaimana mungkin bangsa yang diblokade selama puluhan tahun, yang tidak punya pelabuhan besar, yang tidak punya bandara, yang bahkan tidak punya militer resmi, bisa tetap melawan? Setiap hari, roket-roket canggih diluncurkan ke arah mereka. Tapi mereka tidak hancur. Setiap hari mereka dikepung dari semua sisi. Tapi mereka tidak menyerah. Bahkan, mereka terus berjuang. Ini bukan kekuatan biasa. Ini bukan sekadar semangat manusia. Ini adalah bentuk nyata pertolongan Allah. 1000 roket bisa menghancurkan bangunan. Tapi tidak bisa menghancurkan iman. Tidak bisa menghancurkan semangat jihad. Tidak bisa menghentikan harapan. Dan jangan salah, Allah memang bisa saja langsung mengalahkan musuh-musuhnya dalam sekejap. Tapi dalam sejarah, Allah selalu menunjukkan keajaiban melalui proses dan ujian. Ingat kisah Nabi Musa dan Fir'aun? Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan laut, di belakang musuh. Secara logika, mereka tidak punya harapan. Tapi Allah membuka laut. Allah tidak langsung memindahkan mereka, tapi membuka jalan di antara keputusasaan. Begitu juga dengan Palestina. Di hadapan kita mungkin terlihat mustahil. Tapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. 1000 roket tidak akan pernah bisa mengalahkan negeri yang dijaga oleh Allah. Dan hari ini, kita tidak hanya menjadi penonton. Kita punya peran. Kita bisa berdoa. Kita bisa menyebarkan kesadaran. Kita bisa bersedekah. Kita bisa berdiri bersama mereka lewat cara kita masing-masing. Palestina tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh dukungan dan persatuan. Mereka tidak butuh tangisan kosong. Mereka butuh suara yang menyuarakan kebenaran. Karena sesungguhnya, perjuangan ini bukan hanya milik rakyat Palestina, tapi milik kita semua. Umat Islam di seluruh dunia. Jangan pernah mengira mereka kalah hanya karena mereka kehilangan rumah.
Jangan pernah berpikir mereka lemah hanya karena mereka tidak punya senjata. Mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki musuh-musuh mereka, keimanan dan keyakinan pada janji Allah. Dan janji Allah itu pasti benar. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Jadi, siapa sebenarnya yang menang? Yang memiliki tank dan jet tempur? Atau mereka yang kehilangan nyawa, tapi dijanjikan surga? Kemenangan bukan dilihat dari siapa yang lebih banyak membunuh, tapi siapa yang tetap istiqomah menjaga iman, meski nyawa menjadi taruhannya. Kita hidup di zaman di mana kebenaran sering dikaburkan, tapi Al-Quran tidak pernah berdusta. Palestina akan merdeka, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena janji Allah yang tidak pernah ingkar. Mereka telah bertahan dari tahun ke tahun. Generasi mereka terus lahir dan tumbuh dengan semangat yang sama. Anak-anak kecil tumbuh dengan keberanian yang luar biasa. Remaja mereka berbicara tentang syahid dan kehormatan. Orang tua mereka menyerahkan anak-anaknya untuk perjuangan. Dunia boleh terus menutup mata, tapi langit tidak. Doa-doa mereka menembus langit malam. Dan Allah Maha mendengar. Jangan pernah ragukan pertolongan Allah. 1000 roket bisa melukai tubuh, tapi tidak bisa melumpuhkan jiwa yang yakin. Dan ingatlah, siapa yang membela negeri ini, Allah akan bersamanya. Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tampil membela kebenaran, dan mereka tidak akan dapat dikalahkan oleh orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah, sementara mereka tetap dalam keadaan demikian. Para sahabat bertanya, di mana mereka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bukan sekadar penghibur. Ini adalah kabar gembira, bahwa akan selalu ada sekelompok orang yang berdiri membela kebenaran, dan mereka tidak akan terkalahkan. Dan kelompok itu adalah mereka yang saat ini berada di Palestina. Jangan tanya mengapa mereka tidak pernah habis. Jangan heran mengapa mereka selalu kembali berdiri. Karena mereka bukan berdiri sendiri. Mereka berdiri bersama Allah. Kita mungkin berada jauh dari tanah Palestina, tapi jarak bukan penghalang untuk cinta, kepedulian, dan doa. Maka mari kita terus suarakan keadilan. Mari kita terus berdiri bersama mereka. Jangan biarkan isu ini tenggelam oleh waktu dan berita lain. 1000 roket mungkin bisa mengguncang tanah mereka, tapi tidak bisa mengguncang hati mereka. Karena hati mereka sudah ditambatkan kepada Allah. Dan selama Allah masih bersama mereka, tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan mereka. 1000 roket tak akan bisa mengalahkan negeri yang dijaga oleh Allah. Semoga kita menjadi bagian dari mereka yang ikut menjaga, meski hanya dengan doa dan suara. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan. Jangan lupa subscribe channel ini, agar semangat kita dalam menyuarakan kebenaran terus hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.